Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kurnia, NIM 12080220942, kelas 2A, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum lapangan mata kuliah genetika, dosen pengampu Bapak Riano Ramirez, SPMP. Video ini saya akan mengenalkan plasma nutfah di sekitar saya. Salah satu plasma nutfah yang ada di sekitar saya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elaeis dan ordo Arecaceae. Tanaman kelapa sawit memiliki nama spesies Elaeis guineensis. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Persebaran kelapa sawit di Indonesia yang terbesar ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera, sebesar dengan luas areal 7,3 dan 3,6 juta hektar. Kelapa sawit biasa ditemukan di daerah semak belukar dengan berbagai jenis tipe tanah seperti potzolik, latosol, hidromorfik labu, aluvial atau regosol, tanah gambut, saprik, dataran pantai, dan muara sungai. Jenis tanah tersebut mempengaruhi tingkat produksi kelapa sawit, di mana produktivitas kelapa sawit yang ditumbuhkan di tanah potzolik lebih tinggi dibandingkan ditumbuhkan di tanah berpasir dan gambut. Kelapa sawit kurang optimal jika ditumbuhkan di Pulau Jawa karena jenis tanahnya yang kurang sesuai dengan jenis tanah yang mendukung pertumbuhan kelapa sawit. Temperatur optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 24-28 derajat Celcius dengan ketinggian 1500 mdpl dan tingkat kelembapan 80-90%. Kecepatan angin yang optimal adalah 5-6 km per jam, di mana kecepatan angin akan membantu proses penyerbukan bunga kelapa sawit. Kelapa sawit membutuhkan curah hujan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1.500 sampai 4.000 mm per tahun. Tingkat curah hujan mempengaruhi jumlah pelepah yang dihasilkan oleh kelapa sawit. Pola curah hujan tahunan mempengaruhi perilaku pembungaan dan produksi buah sawit. Kebutuhan penyinaran kelapa sawit berada pada rentang normal, yaitu 5-7 jam per hari. Sehingga dalam perkebunan kelapa sawit, jarak tanam dibuat dengan ukuran 9x9 meter agar setiap tumbuhan mendapatkan cukup cahaya. Kelapa sawit yang dibudidayakan terdiri dari dua spesies, E. guineensis dan E. oleifera. Spesies pertama yang terluas dibudidayakan orang. Dari kedua spesies kelapa sawit ini memiliki keunggulan masing-masing. E. guineensis memiliki produksi yang sangat tinggi dan E. oleifera memiliki tinggi tanaman yang rendah. Banyak orang sedang menyilangkan kedua spesies ini untuk mendapatkan spesies yang tinggi produksi dan mudah dipanen. E. oleifera sekarang mulai dibudidayakan pula untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetik. Minyak sawit adalah minyak nabati yang didapatkan dari mesokarp buah pohon kelapa sawit, umumnya dari spesies Elaeis guineensis dan sedikit dari spesies Elaeis oleifera dan Attalea maripa. Minyak sawit secara alami berwarna merah karena kandungan alfa dan beta karotenoid yang tinggi. Minyak sawit berbeda dengan minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil yang dihasilkan dari inti buah yang sama. Minyak kelapa sawit juga berbeda dengan minyak kelapa yang dihasilkan dari inti buah kelapa atau Cocos nucifera. Perbedaan ada pada warna dan kadar lemak jenuhnya. Plasma nutfah yang kedua yang berada di sekitar saya adalah tanaman karet. Tanaman karet berasal dari bahasa Latin yang bernama Hevea brasiliensis. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi, besar, dan berbatang cukup besar. Tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter. Tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas. Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. Tanaman karet banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan juga di pulau lain yang diusahakan baik oleh perkebunan negara, swasta maupun rakyat. Sejumlah areal di Indonesia memiliki keadaan yang cocok dimanfaatkan untuk perkebunan karet yang kebanyakan terdapat di Sumatera dan beberapa ada di Jawa. Perkebunan karet di Pulau Sumatera meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dalam skala yang lebih kecil, perkebunan karet didapatkan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Syarat tumbuh tanaman karet memerlukan kondisi-kondisi tertentu yang merupakan syarat hidupnya.
Daerah yang cocok adalah pada zona antara 150 lintang selatan dan 150 lintang utara, dengan suhu harian 25-30 derajat Celcius. Tanaman karet memerlukan curah hujan optimal antara 2000 sampai 2500 mm per tahun dengan hari hujan berkisar 100 sampai dengan 150 HH per tahun. Lebih baik lagi jika curah hujan merata sepanjang tahun. Sebagai tanaman tropis, karet membutuhkan sinar matahari sepanjang hari, minimum 5-7 jam per hari. Tanaman karet tumbuh optimal pada dataran rendah dengan ketinggian 200 meter sampai 400 meter dari permukaan laut. Kecepatan angin yang terlalu kencang pada umumnya kurang baik untuk penanaman karet. Berbagai jenis tanah dapat sesuai dengan syarat tumbuh tanaman karet, baik tanah vulkanis maupun aluvial. Pohon karet pada dasarnya dibudidayakan untuk diambil getah yang terkandung di dalam batangnya. Getah karet atau lateks ini diambil melalui proses penyadapan. Penyadapan dilakukan dengan membuka pembuluh lateks supaya getah atau lateks yang terkandung di dalamnya dapat mengalir keluar. Caranya yaitu mengikis kulit batang tanaman karet dengan kedalaman tertentu yang arahnya tegak lurus dengan pembuluh lateks tersebut. Demikian video penjelasan saya mengenai konservasi plasma nutfah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.